Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, khususnya lansia yang hari ini telah bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Dan sebelum kita mengawali tugas-tugas kita, marilah kita memberikan sejenak hati, pikiran, dan jiwa kita untuk disapa oleh sabdanya. Kita sama-sama mendengarkannya. Ayat renungan harian kita hari ini, Sabtu 13 November 2021, diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kisah Paulus dalam penginjilan, dalam perjalanan kehidupannya sebagai Rasul tentu sekali sangat banyak menginspirasi kita, terutama saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi cobaan. Pengalaman Rasul Paulus tentu menjadi sebuah pengalaman yang sangat penting untuk kita. Kita boleh menelusuri begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi dia kuat di dalam Tuhan karena dia kokoh berdiri dan bersandar di bawah salib Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan dia dalam menjalani seluruh tugas penginjilan dan pelayanannya. Dia mengaku bahwa memang dia harus menderita karena mengikut Yesus, menyaksikan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, mengundang resiko yang begitu besar. Dia tentu menyadari itu dari sejak semula, bahkan dari proses pertobatannya. Dia setelah itu menghadapi ancaman dan tantangan yang begitu berat, karena dia telah meninggalkan agama keyahudiannya. Pada nats kali ini kita kembali diingatkan bahwa Rasul Paulus menguatkan Timotius supaya di dalam perjalanan pelayanannya tetap kuat di dalam Kristus. Bahkan seringkali Rasul Paulus sebagai mentor, sebagai guru rohani memiliki kontak yang rutin, kontak yang konstan dalam rangka untuk menguatkan anak rohaninya Timotius supaya dia tetap memiliki kekuatan hanya di dalam Tuhan, supaya dia tetap percaya dan yakin sepenuhnya kepada campur tangan Tuhan dalam memimpin dia untuk memimpin jemaat. Tentu sekali ini sangat dibutuhkan oleh seorang Timotius, seorang yang sangat muda. Dia memerlukan banyak nasihat, dia memerlukan banyak bimbingan, dia memerlukan banyak peneguhan supaya dia selalu kuat di dalam menghadapi segala tantangan, dalam menghadapi segala kesulitan dalam melayani jemaat. Karena itu hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Kalaupun kita menghadapi kesulitan di tengah-tengah kehidupan dan penderitaan, kita tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah hidup kita dipelihara, hidup kita dipimpin, hidup kita dibimbing olehnya. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang menguatkan dia supaya dia sungguh-sungguh secara penuh percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus meyakini sepenuhnya bahwa hanya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan dia yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memelihara kehidupannya, terutama sekali dengan memelihara kehidupannya, maka jemaat yang diberikan kepada mereka akan dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui pelayanan hamba-hambanya. Karena mereka dimampukan, karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka. Dan keyakinan seperti ini tidak hanya keyakinan yang bersifat semu, keyakinan yang hanya selintas dan sebentar-sebentar saja terjadi, tetapi keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang penuh, yang diimani dengan sungguh-sungguh dan merupakan kekuatan yang selalu memberi kepada mereka kemampuan dan semangat untuk terus berkarya di dalam Tuhan hingga menjelang
hari Tuhan. Inilah yang selalu memberikan mereka semangat, memberikan kepada mereka wawasan yang baru, bahkan pada saat menghadapi penderitaan dan cobaan. Karena mereka percaya dan yakin hanya Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Dan mereka tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu sanksi satu detik pun, karena mereka percaya bahwa di dalam Tuhan mereka akan dipelihara hingga pada hari Tuhan kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali inilah gambaran konkret dari hidup kita sekarang ini, dalam episode yang paling berat dalam sejarah kehidupan kita, setelah pandemi yang menghantam begitu banyak sendi-sendi kehidupan kita. Masing-masing kita tentu dapat melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana pandemi ini telah banyak merusak sendi-sendi kehidupan kita. Dan kita tentu menyadari itu dan terus berusaha untuk dapat mengatasi keadaan itu. Meskipun sebahagian mungkin tidak sabar, sebagian mungkin tidak dapat bertahan menghadapi ujian itu, penderitaan itu. Tetapi sebahagian besar oleh karena pertolongan Tuhan dan iman yang sungguh-sungguh yakin kepada campur tangan Tuhan, dan dengan itu mereka merasa dikuatkan bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk bertahan melewati segala ujian ini. Dan tanda-tanda dari seluruh perjuangan kita itu mulai terlihat. Dan marilah kita tetap tidak berhenti berdoa, memohon kekuatan yang daripada Tuhan, sumber keyakinan kita bahwa Dia yang akan memelihara kita hingga pada hari Tuhan. Saat inilah waktunya kita untuk kembali merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Penderitaan apapun yang terjadi, oleh karena pertolongan dan kuat kuasanya, hidup kita dipelihara. Kita tidak dibiarkan mengalami sendiri penderitaan itu. Tuhan bukan sedang membiarkan kita untuk larut di dalam penderitaan itu, tetapi Dia tetap memberikan hikmat bijaksana bagi kita, supaya kita mampu melewati seluruh ancaman, tantangan, dan penderitaan itu. Karena itulah hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Bukan hanya karena Paulus yang mengalami penderitaan itu memberikan satu bimbingan rohani kepada kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi penderitaan, karena Tuhan yang membimbing, memelihara, Tuhan yang kita percaya tetap mempercayakan pelayanan itu kepada Paulus. Kita juga di tengah-tengah kehidupan kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa meski ada hambatan dan halangan, meski ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita harus sungguh-sungguh yakin dengan teguh bahwa Tuhan yang akan memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita. Apakah itu pekerjaan, keluarga, apakah itu jabatan, dan hal-hal lainnya dalam kehidupan kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang akan memelihara kita, menyertai dan memimpin hidup kita hingga pada hari Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kiranya firman ini memberikan kekuatan baru bagi kita untuk selalu yakin dan percaya hanya kepada pemeliharaan Tuhan, supaya kita dapat melalui segala hal dengan penuh iman dan keyakinan yang sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita boleh mengalami segala sukacita dalam Tuhan, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, syukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang telah menyertai kami hingga pada akhir pekan ini. Biarlah kami selalu bersyukur atas kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat. Dalam penderitaan dan kesulitan, biarlah kami hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan kami selalu yakin akan pemeliharaan-Mu. Tuhan mempercayakan segala hal terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan tahu bahwa Engkau akan selalu menjagai, selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan iman yang sungguh-sungguh kepadamu, kami dapat melalui segala hal di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami di sepanjang hari ini. Persiapkan hati kami juga untuk esok hari dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dibaharui setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.